Baiklah para patriot Inggris tercinta, saya bukan penggemar berat sepak bola, tapi saya sangat senang karena Inggris baru saja mengalahkan Meksiko setelah semua taktik kotor dan curang dari para pendukung Meksiko. Kemenangan ini jadi terasa jauh lebih menyenangkan. Jadi saya menonton 10 menit terakhirnya dan saya harus bilang jantung saya benar-benar berhenti. Karena para pemain sepak bola Meksiko terus menyerang. Mereka terus-menerus menyerang gawang Inggris. Inggris menang 3-2. Lihat ini, inilah yang mereka lakukan. Hanya malam sebelumnya di Meksiko, mereka mengetahui di mana tim sepak bola Inggris menginap dan mereka mencoba membuat para pemain tetap terjaga. Menyalakan kembang api supaya mereka tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Tapi maaf teman-teman Meksiko saya, itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil. Lihat ini. Mereka bahkan menyemprotkan bus tim Inggris dengan busa saat tiba di Azteca. Dan aku tadi mendengarkan komentator, mereka bilang bahwa perlu dicatat, Meksiko belum pernah kalah di stadion itu sejak 2013. Dan sejak stadion itu dibangun, hanya 3 tim asing yang berhasil mengalahkan Meksiko di stadion itu. Jadi kerja bagus. Kerja bagus Inggris. Jadi Inggris telah lolos ke perempat final. Saya akan menonton sisa pertandingan sepak bola, maksud saya, sisa Piala Dunia. Karena saya adalah seorang penggemar. Maksud saya, jika ada tim yang menarik, yang bermain. Dan saya tidak merasa, saya tidak peduli tentang Jerman atau Prancis, saya tidak. Saya tahu Jerman sudah tersingkir. Dan saya benar-benar menunggu, lihat ini. Dan saya benar-benar menunggu Prancis melawan Maroko. Bukan karena saya peduli pada salah satu dari kedua tim itu. Bukan karena itu. Saya tertarik karena saya penasaran, ingin tahu apa yang akan terjadi jika Prancis menang atau jika Maroko menang. Ya, sejujurnya saya rasa kita semua tahu apa yang akan terjadi. Jika Prancis menang, Paris akan terbakar. Jika Maroko menang, Paris tetap akan terbakar. Karena kita hidup di masa yang sangat menarik, teman-teman. Inilah yang terjadi bukan hanya selama Piala Dunia ini, tapi sudah menjadi kejadian umum di seluruh barat. Lihat ini, Maroko mengalahkan Kanada dan London jadi berantakan. Lihat ini, pusat kota London jadi berantakan. Maroko mengalahkan Kanada dan London jadi berantakan. Bukankah multikulturalisme itu indah? Lihat itu. Lihat itu. Apa yang kamu rayakan? Dan pulanglah. Kamu sangat mencintai Maroko. Pulanglah. Keluar. Sebenarnya mereka seharusnya tidak diberi pilihan ini karena mereka tidak akan pergi secara sukarela. Saya menunggu saat di mana kesabaran Inggris, Prancis, Jerman habis dan rakyat yang sesungguhnya mengambil alih. Lihat ini, Brussels. Ini adalah Brussels setelah Maroko mengalahkan Kanada. Ini Brussels, teman-teman. Lihat itu. Bukankah multikulturalisme itu indah? Mereka merusak kota itu. Lihat itu. Lihat ini adalah Turin, Italia. Bukankah itu indah? Lihat itu. Lihat itu, betapa indahnya ini. Seberapa hebat multikulturalisme itu? Apakah kamu sudah merasa diperkaya? Aku hanya tidak tahu kenapa. Kenapa para politisi membiarkan ini terjadi? Aku tidak tahu. Apa yang mereka tunggu? Serius, apa yang mereka tunggu? Kita tumbuh besar dengan mendengar bahwa penggemar sepak bola Inggris, hooligan Inggris, mereka yang terburuk dari yang terburuk. Di mana mereka? Aku tidak melihat mereka lagi. Ya, memang apa yang dulu mereka lakukan. Tapi sekali lagi itu adalah budaya Inggris. Itu bisa dibilang adalah sisi budaya Inggris yang tidak begitu indah. Tapi aku tetap lebih memilih hooligan Inggris kapan saja daripada yang ini. Atau orang-orang ini, mereka menundukkan hooligan mereka sendiri dan menggantinya dengan hooligan dari dunia ketiga.
Ini menjijikkan. Ini menjijikkan. Apa yang kita tunggu? Apa yang mereka tunggu? Apa yang ditunggu para politisi? Kamu tahu, ada teori konspirasi yang beredar. Dan tahu nggak? Aku tidak menolaknya seperti dulu. Lihat saja, ini London. Ya, tidak ada rasa hormat pada polisi. Dan polisi hanya akan pergi begitu saja. Lihat ini. Kalau ini adalah hooligan kulit putih, perlengkapan anti huru-hara pasti sudah dikeluarkan. Kuda-kuda pasti sudah dikerahkan. Jadi, ya, ada teori konspirasi yang beredar yang mengatakan bahwa para globalis ini, orang-orang ini, mereka sebenarnya ingin kekacauan menyebar. Jadi mereka bisa menangguhkan konstitusi atau, kalian tahu, mereka bisa masuk dengan kekuatan besar lalu menjadi otoriter sepenuhnya. Saya tidak tahu teman-teman, seperti yang saya bilang, saya tidak tahu. Banyak teori konspirasi seperti teori penggantian besar, lockdown COVID. Saya memang berpikir lockdown COVID itu perlu pada saat itu, atau setidaknya itu yang diajarkan. Tapi gagasan yang berkembang saat itu adalah bahwa mereka sedang berlatih untuk sesuatu yang lebih besar. Saya tidak tahu apakah itu sudah terjadi atau belum, tapi teori penggantian besar itu sebenarnya benar. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak pernah mempercayainya sampai baru-baru ini. Lihat ini. Mereka sebenarnya sudah mengakuinya. Lihat ini. Ini Tony Blair, teman-teman. Ini Tony Blair yang benar-benar mengakuinya. Dan saya pikir dalam beberapa hal untuk negara seperti Inggris yang masa depannya dianggap sebagai negara yang terdiri dari warga dunia, bukan hanya warga negara Inggris, Jadi siapa saja bisa masuk. Kamu adalah warga dunia. Kamu bisa datang dari Afrika, Senegal, Asia Selatan, beberapa negara terburuk di planet ini. Kamu bisa datang dari sana. Dan itu saja. Tinggallah di sana sebagai warga dunia. Jadi ini hanyalah ibu kota dunia. lalu Bro, Anda tahu, lintas agama dalam konteks ini sangat penting karena Anda tidak bisa menjadi warga dunia jika buta agama. Betapa bodohnya ide ini. Bahkan jika Anda ingin ini berhasil, Anda bisa membuat beberapa aturan dasar dan Anda bisa menghancurkan iman sama sekali. Tapi yang mereka lakukan, mereka menghancurkan iman Kristen, lalu mereka mati-matian mengakomodasi Islam. Agama terburuk yang bisa dipikirkan siapapun. Agama terburuk, benar-benar. Seperti kalau kamu bertanya, apa ini? Saya melihat video lain, oke? Saya akan membahas ini sekali untuk selamanya. Karena saya sering mendengar ide ini, semua orang dari kelompok kanan woke bahwa orang Yahudi menyebarkan gagasan multikulturalisme dan mereka memang melakukannya. Oke, saya sering mendengar itu. Jadi saya akan menjawabnya. Sebenarnya, biar saya putar dulu video wanita ini. Ini video lama. Dengarkan dia. Dia seorang Yahudi. Saya pikir ada kebangkitan kembali antisemitisme, karena pada saat ini Eropa belum belajar bagaimana menjadi multikultural. Dan saya pikir kita akan menjadi bagian dari pergolakan transformasi itu yang memang harus terjadi. Eropa tidak akan menjadi sesuatu yang monolitik. Masyarakat seperti yang pernah mereka miliki di abad lalu. Orang Yahudi akan berada di pusat perubahan itu. Ini adalah transformasi besar yang harus dilakukan Eropa. Sekarang mereka sedang memasuki fase multikultural, dan orang Yahudi akan dibenci karena peran utama kita. Namun tanpa peran utama itu dan tanpa transformasi tersebut, Eropa tidak akan bertahan. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, jelas seperti yang Anda dengar. Jadi idenya adalah bahwa orang Yahudi berada di balik pengikisan budaya barat dan menggantinya dengan omong kosong global ini, omong kosong multikulturalisme. Karena itu akan menguntungkan mereka. Karena orang Yahudi jelas sangat dirugikan oleh orang Jerman, oleh Nazi, maaf bukan orang Jerman, oleh Nazi. Dan agar mereka bisa bertahan, mereka harus melemahkan nasionalisme barat. Jadi itulah sebabnya mereka berpikir, bagaimana kalau kita menjadi multikultural? Sekarang, apa bedanya dengan klip video Tony Blair yang baru saja saya putar untuk Anda? Apakah orang Yahudi tidak boleh memiliki orang-orang gila kiri radikal? Apakah orang Yahudi itu satu kelompok yang seragam? Mereka tidak. Kamu akan menemukan mantan Muslim, sebenarnya banyak mantan Muslim. Meskipun kebanyakan yang gagal, kebanyakan yang besar, yang bagus, seperti saya sendiri dan Pesa Prophet dan Nuria Khan dan banyak lainnya, di mana kami adalah pendukung peradaban barat. Tapi ada banyak mantan Muslim yang akan setuju dengan wanita Yahudi itu dan Tony Blair.
Atau kamu tahu, hapus semua perbatasan, biarkan orang bebas masuk. Ini adalah mentalitas kiri ekstrim yang woke. Kenapa beberapa orang Yahudi tidak memiliki pemikiran seperti itu? Aku hanya tidak mengerti kenapa kaum kanan woke begitu menyedihkan. Alasan kenapa aku selalu sangat melindungi komunitas Yahudi kita adalah karena aku tahu jumlah mereka sangat sedikit. Mereka sangat pintar. Ya, tentu saja, sama seperti komunitas lainnya. Mereka juga memiliki naluri untuk melindungi diri sendiri. Jadi mereka punya bisnis, mereka punya lobi yang kuat, dan mereka hidup sejahtera. Mereka memberikan dampak besar untuk komunitas yang begitu kecil. Tapi alasan kenapa saya melindungi mereka adalah karena mereka juga tahu binatang buas yang sedang mereka lawan, yaitu monster Islamisme. Orang-orang kiri, komunis, sosialis, dan gila woke ini, mereka bersekongkol dengan para Islamis. Dan itulah sebabnya para orang kiri woke ini benar-benar berbalik melawan komunitas Yahudi. Jadi wanita itu saya tidak tahu siapa dia, apakah dia masih ada atau tidak. Jika Anda bertanya padanya sekarang, dia mungkin akan bilang, "Ups, dia salah." Atau orang Yahudi lain seperti dia, mereka juga salah. Itu malah berbalik menyerang mereka karena jumlah Muslim jauh lebih banyak. Jadi ketika mereka mulai masuk ke Eropa, hanya pada pergantian abad jumlah mereka hanya 1,5 juta. Sekarang jumlah mereka sekitar 28 juta atau 30 juta. Itu lebih banyak dari jumlah penduduk Australia. Jadi tentu saja beberapa juta Yahudi tidak akan mampu melawan populasi Muslim yang terus bertambah, baik secara politik maupun fisik militer. Jadi itu tidak akan terjadi. Jadi itu hanyalah perhitungan yang buruk dari orang-orang Yahudi kiri progresif yang melakukan ini. Tapi tidak adil bagi kelompok woke right untuk menyalahkan orang Yahudi seolah-olah mereka itu satu kelompok yang sama. Saya tahu sebagian besar akun yang anti-Islam dan anti-multikulturalisme saat ini sebenarnya dijalankan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi benar-benar membenci masuknya kaum Islamis ke Eropa, Australia, dan Amerika. Mereka benar-benar membencinya. Mereka tidak menginginkan ini. Dan sekali lagi, saya yakin ada juga orang Yahudi yang berhaluan kiri, komunis, dan sosialis. Tapi saya hanya tidak mengerti mengapa kelompok woke right tidak cukup adil untuk menganggap bahwa mereka bukan satu kelompok yang seragam. Sama seperti ada orang kulit putih barat, orang barat non-Yahudi, orang kulit putih yang sosialis, dan kaum woke yang sinting. Hal yang sama juga berlaku untuk populasi Yahudi. Tapi ya sudah, saya sangat menantikan pertandingan Prancis melawan Maroko karena itu akan seru. Paris akan benar-benar kacau karena keberagaman yang katanya memperkaya. Jadi Paris akan benar-benar mendapatkan dosis keberagaman yang cukup besar. Saya tidak tahu, mungkin dalam beberapa hari lagi. Piala Dunia FIFA sekarang mulai menarik.